50-60 ribuan. Nah, harga itu sebenarnya kalau kita tarik sampai tahun 2030, targetnya di tahun 2030 itu fair value-nya itu ada di $1 juta per Bitcoin. Yang mana satu Bitcoin harusnya tahun 2030 bisa mencapai ya 20 miliaran gitu. Nah, kalau sekarang di bawah harganya masih 1M ke bawah, itu kan artinya harga Bitcoin itu 95% diskonnya. Nah, jadi kalau beli sekarang, potensi naiknya itu bisa sampai 10 kali lipat dalam waktu 5 tahunan gitu. Jadi menurut saya sekarang sih waktu yang bagus ya untuk akumulasi ya, karena ya itu tadi lagi diskon 95%, masa dikasih barang diskon 95%. Nah, itu sejak tahun 2022. Jadi eksperimennya sudah 3 sampai 4 tahunan udah nih. banyak dong duitnya. Nah, ternyata kita cuma pakai metodenya emak-emak tuh. Kita nggak usah lihat chart, nggak narik garis, nggak aneh-aneh. Itu cuma beli emas 100 juta per bulan, tutup mata gitu kan. Kita nggak lihat gitu kan. Dibeli aja terus. Tiap tanggal 1 beli. Ternyata itu modalnya kan 50 bulan ya. Itu 5M kan, Bang Atta. Jadi 100 juta, 5M ternyata sekarang udah jadi 10 miliar, Bang Atta. Cuma dari emas gitu kan. 2 kali lipat naiknya. Nah, jadi dalam waktu 3 tahun, 4 tahun bisa 2 kali lipat. Ternyata emas itu sekuat itu gitu kan. Segacor itu gitu. Banyak diremehkan gitu. Banyak diremehkan, Katanya dibilang ini aset orang tua aset ya. orang tua, emak-emak gitu kan. Tapi ternyata strategi emak-emak ini ngalahin trader-trader yang sok-sokan tarik garis apalah ya kan, jelimet-jelimet gitu. Pusing gitu, malah rungkat gitu. Mendingan enggak usah ngapa-ngapain. Si penyakit anak muda zaman sekarang itu satu sih yang paling parah ya. Mengutamakan gaya hidup, Bang. Jadi lifestyle. Mereka lebih milih beli iPhone daripada memenuhi kebutuhan hidup gitu. Cuma buat memenuhi gengsi mereka. Mereka mau pamer ke orang lain yang bahkan gak peduli mereka itu punya iPhone apa enggak sebenarnya. Tapi mereka mau validasi diri. Tapi mereka gak sadar kalau mereka itu kena yang namanya efek Diderot gitu ya. Efek Diderot ini sendiri sebenarnya kalau kita beli sebuah iPhone harganya kan 20 juta. Tapi sebenarnya spending kita bisa jadi ratusan juta bahkan miliaran, Mas. Kenapa? Karena sekali aja kita beli iPhone itu dengan uang panas, itu bikin kita kayak kena lingkaran setan nih, Bang Atta. Misalnya kita beli iPhone nih, harganya 20 juta. Kan nggak mungkin kita pakai casing yang cuma 10 ribuan gitu kan. Pasti beli casing yang 500 ribu. Terus akhirnya beli iPhone, akhirnya jadi anti-goresnya mahal lagi. Belum lagi nanti lihat iPhone, masa iPhone nggak pakai jam tangan, akhirnya beli jam tangannya Apple Watch. Terus habis gitu masa MacBooknya Windows. MacBooknya kan nggak mungkin Windows. Akhirnya beli MacBook juga 20 juta lagi. Akhirnya lihat di EC temennya dibully bilang, weh udah punya iPhone, udah punya MacBook, masa masih naik motor? Akhirnya beli lagi nyicil mobil, kena lingkaran setan. Akhirnya pinjol, nggak bisa bayar utang, disita semua, rungkat. Nah ini makanya awalnya cuma pengen beli iPhone 20 juta, tapi bisa merembet kemana-mana habisnya. Kalau saya saya baru beli barang-barang konsumtif tuh kalau saya udah punya 10 kali lipat aset dari harga barangnya. Misal saya mau beli mobil harga 1M, saya harus punya 10M dulu baru boleh beli. Baru boleh beli mobil 1M. Kalau mau beli mobil 10M ya harus punya 100M dulu. Kenapa gitu? Soalnya kita beli mobil 1M itu maintenance-nya kan banyak juga, Bang Atta. Masa beli mobilnya doang. Kan ada pajak STNK-nya, ada kalau dia rusak. Gue ada kepikiran satu orang. Langsung beli BMW. Waduh. BMW gimana? Dicicil, tolonglah dicicil. Habis itu gaji lu pada kemana? Kok perasaan gede buat servis, isi bensin, terus ganti oli. Akhirnya nggak makan. Saya pay later buat ke Jepang. Akhirnya terlilit hutang. Padahal kesuksesan itu sebenarnya sesimpel kita nggak punya pinjol, nggak punya hutang, itu udah sukses. Dan nggak punya cicilan. Tapi